Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galbaya. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang aplikasi Shopee yang sedang perbaikan, sedang maintenance gitu ya. Jadi pada tidak bisa bayar nih, pada galbay ini gini kan ya, yang bagi yang jatuh tempo hari ini gitu ya. Nah, hati-hati juga akan adanya oknum dari DC-DC pinjol dari Shopee ini gitu, oknumnya gitu ya. Seperti yang kita tahu banyak sekali kasus-kasus penipuan di pinjol ya, yang baru-baru ini juga telah menimpa mahasiswa di IPB, gitu ya, oke ya. Jangan sampai Anda juga ketipu di Shopee ini karena ada momentum aplikasi sedang maintenance, gitu ya. Ketipunya gimana, Bang? Nah, kita intro dulu 5 detik yuk. Nah, seperti yang kalian tahu ya, startup-startup di Indonesia ini sedang ketar-ketir gitu ya. Bisa, direfleksikan dari, banyaknya karyawan-karyawan startup di-PHK gitu ya, dan nggak main-main ya, PHK-nya itu banyak, nggak satu 2 orang, 10 gitu, banyak ratusan, bahkan ribuan gitu ya. Seperti Goto, Gojek, Tokopedia, Shopee juga gitu ya. Nah, apakah, era-era startup atau fintech-fintech ini akan berakhir gitu ya karena tekanan ekonomi gitu dan banyak yang galbay juga gitu ya, banyak yang galbay karena meminjamkan uang hanya modal KTP ya dan juga penagihannya yang kurang baik gitu ya. Jadi banyak sekali ya unsur-unsur ya di fintech ini yang, eee, menuju yang mana menuju ke bangkrutan ya gitu ya, banyak sekali ya hal-halnya gitu. Nah, saya ingin, mengutip sebentar di CNBC News gitu ya, apakah aplikasi, Shopee ini yang sedang perbaikan ini ada hubungannya dengan PHK atau, kebangkrutan ya, atau memang belum bangkrut gitu ya Shopee gitu, tapi kan, seperti di ujung tanduk gitu ya. Oke, saya mau, tampilkan dulu dari CNBC di sini gitu ya, oke? Nah, di sini judulnya Goto Shopee PHK. Ini daftar startup RI bangkrut dan tutup gitu. Waduh, sudah bangkrut dan tutup saja ya judulnya gini ya. Oke, lanjut. Hal yang sama juga terjadi di Shopee. Dalam 6 bulan terakhir untuk usaha Shopee, SEA ya telah mem-PHK 7.000 orang atau sekitar 10% dari total pegawainya di seluruh dunia, termasuk Indonesia berarti ya kalau seluruh dunia gitu ya, oke. Lanjut, Shopee juga menutup dan membatalkan ekspansi mereka di berbagai negara termasuk Spanyol, Perancis, dan India, oke. Lanjut, di Indonesia, Shopee juga mengumumkan PHK sejumlah pekerjanya. Tidak disebutkan jumlah karyawan yang terdampak. Namun berdasarkan informasi yang didapatkan CNBC Indonesia, sebanyak 3% dari 6.232 orang gitu ya. Lanjut, kondisi ekonomi global menuntut kami untuk lebih cepat beradaptasi serta mengevaluasi prioritas bisnis agar bisa menjadi lebih efisien. Ini merupakan sebuah keputusan yang sangat sulit, ya, kata Head of Public bla 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 Shopee Indonesia gitu ya. Ya, karena memang tekanan ekonomi gitu ya pastinya gitu ya. Dan juga banyak yang galbay itu termasuknya tekanan ekonomi ya, banyak yang galbay gitu ya. Banyak yang galbay di Shopee gitu kan ya, termasuk tekanan ekonomi juga. Nah, ya, apakah, masa depan para fintech-fintech dan startup ini, bisa ya, bisa dilanjutkan atau tidak nih? Soalnya ada juga beberapa pejabat ya atau menteri siapa itu waktu saya bikin, video gitu ya, pinjol ini nasibnya di 2023 ini gelap, gitu ya, gelap sekali gitu ya. Banyak sekali, permasalahan-permasalahan yang akan datang di fintech gitu ya. Ya, kalau menurut dari pandangan saya, karena pinjol-pinjol ini memang sudah meresahkan di Indonesia. Mahasiswa IPB ketipu, mahasiswa yang mana itu lagi ketipu, gitu ya, tanpa adanya ya, mencairkan dana asal-asalan gitu ke mahasiswa, gitu ya. Mahasiswa itu belum bekerja, mau balikin uangnya dari mana coba, ya. Anda aja pinjam ke KUR ya, Anda punya usaha gitu kan ya, pinjam ke KUR, belum tentu cair padahal sudah ada usahanya. Ini lagi mahasiswa yang tidak ada uangnya tapi ya, dicairkan gitu ya kan ya. Apakah ya prinsip dari pinjol itu memang ingin menguras harta ya orang Indonesia
gitu ya. Mahasiswa belum punya pekerjaan, ya. Oh, ada orang tuanya yang bayarin, gitu kan ya. Orang tuanya nanti ngejual ini, ngejual itu karena kaget, gitu ya. Wah, panik gitu, bisa stroke gitu seperti itu yang orang kena utang gitu, ya. Iya loh, ya kan bisa nanti jual ini gitu kan, agar lunas pinjolnya gitu kan ya. Nah, sebenarnya prinsipnya apa gitu, dipinjol ini yang asal ACC aja gitu kan ya. Oke. Nah, kita kembali lagi ke Shopee gitu ya. Karena Shopee PayLater dan S-Pinjam itu berada di satu aplikasi, maka dari itu para nasabah Shopee PayLater dan S-Pinjam pun tidak bisa melakukan pembayaran pastinya, ya kan, karena tidak bisa dibuka, gitu ya. Nah, bagi Anda yang masih rawat-rawat pinjol S-Pinjam dan SPayLater-nya nih ya, kalau Anda jatuh tempo hari ini dan Anda tidak bisa membayar, ya, lalu besoknya Shopee itu sudah benar gitu ya, tapi Anda dikenakan denda. Wah, itu gimana itu? Apakah ya sengaja mengumpulkan denda gitu kan ya? Apakah ini sebuah konspirasi gitu kan ya? Nggak ada yang tahu gitu ya. Kalau Anda sampai dikenakan denda gitu, Anda harusnya protes ya, gitu ya. Harusnya protes. Ya ini bukan kesalahan saya gitu ya. Karena itu pastinya bukan kesalahan dari Anda protes itu ya, tapi dari Shopee-nya. Karena aplikasinya tidak bisa dibuka gitu ya. Dan Anda juga harus berhati-hati ya, bagi yang jatuh tempo kemarin, hari ini, atau sampai Shopee ini bener ya, ke depan-depannya nih, besok, seminggu lagi, nggak ada yang tahu ya. Anda harus berhati-hati karena bisa saja ada oknum DC yang memanfaatkan momentum ini ya. Contoh DC gadungan gitu ya, DC gadungan menagih Anda melalui WA, telepon, SMS ya. Yang isinya itu Anda harus bayar tagihan sekarang juga atau ditelepon, "Bu, bayar hari ini," atau, "Pak, bayar hari ini, kalau enggak ya, saya itu kan," terserah lah ya. Oke. Nah, tapi ya, bayarnya itu bukan melalui aplikasinya gitu loh, ya maksudnya gitu ya. Bayarnya ini bukan melalui aplikasi, melainkan menggunakan transfer bank atau ke virtual account, ke FA gitu ya, ke VA gitu ya. Nah, rekening bank atau virtual akun itu bisa saja bukan milik Shopee, tapi milik orang lain dengan tujuan untuk menipu Anda pastinya, ya. Maka dari itu bagi yang jatuh temponya hari ini jangan sampai gegabah ya, karena oknum DC itu tahu para nasabah-nasabah pinjol ini mudah ditakut-takuti. Ya, maka mereka akan menekan Anda dengan segala cara, menghalalkan segala cara untuk menekan Anda, ya. Dari mulai menghubungi kondar, sebar data, menghina-hina Anda, atau menagih Anda dengan bahasa yang sangat tinggi, ya. Menagih Anda dengan bahasa yang sangat tidak familiar di kuping Anda agar Anda segera bayar, padahal itu penipuan, gitu ya. "Lah Bang, kok penipuan tapi tahu, kondar-kondar kita?" Ya jangan ditanya, ya. Kok bisa orang kena tipu? Gitu kan ya. Kok bisa dia itu tahu nama kita? Gitu kan ya. Ya nggak usah ditanya lah kalau yang namanya penipu gitu kan. Makanya Andanya yang harus waspada, gitu, harus melek gitu ya. Mata Anda itu ada di belakang juga ada 2 gitu ibaratnya gitu ya. Harus melek gitu, oke ya. Yang berhati-hati, yang waspada gitu ya. Saya mau atau begini, saya mau bayar di aplikasinya, saya tidak mau tahu gitu ya, dan saya tidak mau dikenakan denda. Gitu, harusnya ya. Ya seharusnya setiap pembayaran angsuran itu kan ada kwitansinya gitu ya. Harusnya setiap Anda misalkan di-leasing ya ataupun dimanapun itu harusnya ada kwitansinya ya kalau tidak resmi melalui aplikasi gitu kan ya. Makanya pinjol ini ya sebenarnya ruwet gitu ya, ruwet ngamprat gitu ya. Dari sisi manapun pinjol itu tidak ada positif-positifnya gitu ya. Aplikasinya maintenance tapi ditagih, kita tidak percaya ya. Mahasiswa IPB ya ketipu gitu. Tidak ada positif-positifnya sama sekali ya pinjol-pinjol ini ya. Oke ya. Nah, bagi yang sudah galbay di pinjol manapun ya stay galbay, oke ya. Stay galbay. Prioritaskan kebutuhan pokok terlebih dahulu gitu ya. Jangan memaksa ya. Saya pernah dengar ada katanya sih kecelakaan di mana gitu ya. Itu orangnya karena lagi nyetir mobil tapi pikiran tagihan pinjol gitu. Sangat bahaya sekali ya. Sangat bahaya sekali. Jadi bagi yang sebenarnya sudah mentok, ya sudah mentok nggak tahu lagi cari di mana,
sudah hentikan dulu, hentikan saja gitu ya. Hentikan saja pinjol-pinjol Anda gitu ya, lalu galbay gitu ya. Anda mau mau na ungu apa ya, mau ngurusnya nanti atau Anda mau bayar terserah Anda lah gitu ya. Pokoknya Anda kalau sudah mentok ya, Anda itu galbay ya, stop pinjol Anda, oke ya. Sudahi saja dulu karena jika Anda makin gali lubang tutup lubang ya, bukan hanya dipinjol, ke lubang tutup lubangnya ke saudara, ke bank, ke leasing ya. Makin Anda gali lubang tutup lubang, pikiran ini semakin terbebani ya. Pikiran Anda, pundak Anda itu semakin berat gitu ya, semakin banyak tanggung jawabnya. Kalau Anda sudah minjol sana sini ya, tidak ada ACC, ya, leasing tidak mau ACC, bank tidak mau ACC gitu ya, berarti itu pertanda bahwa Anda harus mengakhiri semua perpinjolan Anda di kehidupan Anda itu. Oke, gitu ya. Pokoknya stay galbay. Oke ya. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.